Open your book, open your mind. Karena kali ini aku akan ngajak kalian untuk ngobrol dengan seseorang yang sudah belasan tahun lah ya, dia eksis dan masih tetap eksis di jalurnya, yaitu kepenulisan. Dan baru-baru ini dia menghasilkan satu karya lagi. Judulnya adalah The Borders. Ini kalau nggak salah karya yang ke berapa belas ini ya? Mungkin 19 mungkin ya. Oke, langsung aja saya sapa Mbak Revi Dinar Septianti. Oke, Mbak Revi, silakan untuk sounding-sounding dulu deh. Ini The Border ini sebenarnya buku tentang apa, genrenya apa, dan kapan kira-kira mulai akan dipublish? Halo teman-teman, selamat pagi atau mungkin selamat malam, tergantung dari kapan kalian mendengarkan podcast ini. Jadi kalau untuk The Border sebenarnya ini adalah buku yang kalau nggak salah ke-19 ya. Jadi di tahun ini saya itu menerbitkan sekitar 3 buku. Yang satu buku adalah non-fiksi di Cabaca, judulnya Content Writing Master, kemudian The Border di Maple Media, dan yang terakhir masih proses yang judulnya adalah Angin Tanah Bumi. Itu juga novel di ini kalau nggak salah. Ya nanti deh teman-teman akan tahu di penerbit apa. Jadi The Border ini bisa terbit setelah beberapa tahun gagal gitu ya. Buku saya itu sebenarnya sudah selesai tahun 2018 dan ceritanya adalah tentang petualangan seorang gadis remaja yang settingnya juga dunia fantasi, yaitu di sebuah kota bernama Border. Di sini dia mempertanyakan tentang banyaknya peraturan yang ada di kota Border tersebut dan juga dia melihat banyak ketimpangan di kotanya sendiri. Dengan petualangannya dia juga menemukan banyak misteri yang akhirnya membuka tabir tentang bagaimana sebenarnya busuknya pemerintahan dari The Border. Sekilasnya seperti itu. I like it. Ini kayaknya buku yang menyorot tentang realitas sosial ya di sebuah negara yang bernama The Border. Cuman ini perlu di bottom line ya, bahwa yang diceritakan di sini adalah kondisi di negeri The Border, bukan negeri Wakanda ataupun Konoha atau apapun lah ya. Ini adalah negeri The Border. Ini yang harus digarisbawahi. Ya, kita stop dulu pembahasan tentang buku The Border ini, karena yang pengen aku bahas justru adalah tentang perjalanan seorang Revi Dinar sebagai penulis. Dulu aku sempat meragukan ya, ketika aku tahu Mbak Revi mulai masuk ke sebuah perusahaan, bekerja di sebuah instansi. Aku sempat ya bisa dibilang ragu lah ya, apa mungkin seorang Revi ini akan tetap eksis di dunia kepenulisan. Tapi akhirnya keraguan ini Mbak Revi jawab dengan tetap menghasilkan karya ya, termasuk karya The Border ini, karya ke-19 ini. Oke, pertanyaannya, apakah memang karya-karya termasuk The Border ini dilahirkan sekedar untuk membuktikan nih loh, gue masih eksis sebagai penulis, atau mungkin ada misi lain? Kalau dibilang apa sih alasannya tetap berkarya ya, terutama menulis buku. Mungkin teman-teman yang juga sudah mengikuti perjalanan menulis saya juga tahu bahwa saya juga ngeblog, saya juga sekarang aktif di copywriting dan malah sekarang merambah dunia coaching tapi di bidang kemenulisan. Jadi biasanya klien-klien privat saya menyebutnya writing coach. Sebenarnya alasan saya simple. Yang pertama, saya melihat aktivitas menulis ini adalah sebagai sebuah investasi masa depan yang langgeng gitu ya. Karena saya menahbiskan diri sebagai seorang wordholic atau wordpreneur, jadi seseorang yang memang bekerja dengan kata-kata. Jadi saya tidak membatasi diri saya hanya dengan menulis sebenarnya, tapi apapun yang terkait dengan kata-kata dan menarik saya dan memikat saya untuk saya pelajari, itu menjadi bagian dari pekerjaan saya. Saya juga seorang penerjemah, yaitu Japanese interpreter, penerjemah bahasa Jepang di sebuah perusahaan. Saya juga bekerja di bidang HR atau HR, jadi nyambi gitu ya, kerjanya di bidang HR tapi yang bisa berbahasa Jepang. Dan ini nyambung gitu dengan karir saya sekarang sebagai seorang writing coach. Kemudian aktivitas menulis saya awalnya adalah hobi. Jadi saya anggap itu sebagai saya bilang untuk melontarkan atau meluapkan ide-ide yang ada di kepala daripada numpuk gitu ya. Makanya saya bikin blog.
Tapi lama-kelamaan ternyata saya menemukan bahwa dari menulis itulah saya juga bisa menambah tambahan rezeki. Karena saya udah dapat rezeki dari nulis dan nerjemahin itu dari masih kuliah gitu. Kemudian singkat cerita, kenapa masih berjalan hingga menerbitkan buku, belasan buku hingga hampir 20 buku udah saya terbitkan. Jadi saya tuh ibaratnya secara profesional terjun di dunia kepenulisan itu tahun 2013, sekitar 10 tahunan lah ya. Kalau secara profesional, kalau hobi udah dari kecil. Alasannya adalah saya memandang menulis itu menjadi dua hal. Yang pertama, kalau untuk yang sifatnya business oriented itu saya dapatkan dari content writing, copywriting, dan ngeblog yang berkembang menjadi coaching, online class, dan lain-lain. Kalau nulis buku, ini menjadi sebuah bentuk branding. Saya menulis dengan kesungguhan, entah itu novel ataupun non-fiksi. Akan tetapi ada sedikit perbedaan. Saya promosi, saya menciptakan karya sebagus mungkin. Saya juga melakukan revisi besar-besaran. Tetapi fokus saya untuk sales itu nggak terlalu mikir banget karena saya fokus untuk bisnisnya lebih banyak di dunia content writing dan copywritingnya. Seperti itu. Jadi buku itu adalah sarana saya untuk menjadi diri sendiri. Karena kalau nulis untuk klien itu kan kita pasti nulis untuk mereka ya. Saya juga menjadi penulis bunglon ibaratnya. Kalau bekerja sama untuk membangun brandingnya orang lain atau membantu mereka untuk meningkatkan traffic gitu ya dengan tulisan yang saya buat. Tetapi dengan nulis buku, saya bisa menjadi diri saya sendiri dan saya bisa meluapkan passion saya dengan sesuka hati. Walau tetap dengan teknik yang benar. Karena rata-rata buku saya itu terbit dari hasil seleksi ataupun lomba. Jadi nggak asal sembarangan nerbitin sebenarnya. Entah itu di penerbit indie ataupun mayor. Jadi bisa saya katakan bahwa sama seriusnya. Cuma kalau untuk nulis buku adalah selain bentuk branding, ini juga sebagai bentuk passion project saya. Sesuatu yang nggak hanya dinilai secara materi, kayak gitu. Kalau untuk yang sifatnya business oriented, yang seperti saya katakan tadi, di content writing, copywriting, dan juga coaching. Nah, berarti bisa dibilang seorang Revi Dinar ini dalam berkarya itu nggak sekedar ngeksis, bukan seorang penulis yang ya sekedar eksis sesaat terus kemudian hilang. Seiring berjalannya waktu, dunia sekarang mengenal sosok Revi Dinar Septianti sebagai seorang writerpreneur, atau mungkin Mbak Revi mengistilahkannya adalah wordpreneur. Nah, pasti dong banyak penulis pemula yang saat ini bertebaran di seluruh penjuru Nusantara ingin mengikuti jejak seorang Revi Dinar. Oke, mungkin ada advice dari Mbak Revi untuk mereka yang saat ini mulai meniti karir sebagai seorang penulis. Kalau menurut saya, misalnya teman-teman sekarang penulis pemula atau mungkin penulis muda yang sekarang tertarik ingin menjadi penulis profesional, yang paling awal adalah tentukan tujuan kalian menulis. Dulu di awal banget saya menulis itu nggak langsung mengejar tambahan rezeki atau jadi side hustle ya ibaratnya atau kerjaan sampingan. Tetapi memang pure untuk passion. Jadi dulu saya ikut lomba novel tanpa pengalaman menulis novel sebelumnya. Saya lakukan karena saya ingin menulis sebuah cerita yang inspiring dan juga memberikan fakta bahwa hidup itu nggak cuma baik-baiknya aja, tetapi walaupun hidup kita pahit, kita masih tetap bisa survive. Makanya kadang-kadang apa yang sering saya tampilkan itu memang sebagian besar itu adalah cerita-cerita dari teman-teman saya atau yang saya lihat atau yang saya dengar dan memang sangat menyentuh. Mungkin bagi teman-teman yang mengikuti beberapa novel saya sudah tidak asing gitu kalau saya sering sekali memasukkan unsur cerita tentang keluarga. Saya punya privilege sebuah keluarga yang menurut saya hangat dan juga suportif, tapi saya bertemu dengan sahabat-sahabat yang tidak seberuntung saya. Ada orang tua yang mungkin melakukan kekerasan, ada juga orang tua yang belum selesai sama masalahnya di masa lalu hingga menimbulkan luka batin buat anak-anaknya dan lain-lain. Itu menginspirasi saya buat nulis. Dan juga karena saya
adalah penyuka film, penyuka drakor. Saya juga sangat senang nonton berbagai macam serial, entah itu dari Hollywood, Thailand, dan berbagai macam negara lainnya. Saya terpapar dengan banyak kisah dan juga budaya yang menurut saya unik itu untuk diceritakan kembali. Makanya di antara novel tersebut ada yang fantasi, ada yang thriller gitu ya. Dan juga sebagian besar pasti tidak melupakan unsur psikologinya kayak gitu. Itu di novel-novel saya. Kemudian bagaimana caranya berkembang, ya temukan tujuan dulu. Tujuannya adalah suka dulu, karena saya sangat suka nonton film, saya sangat suka nonton serial. Akhirnya saya terpapar dengan banyak cerita bagus, dan saya juga sering menjadi tempat curhat teman-teman saya. Saya jadi kepikiran ini dibuat cerita kayaknya bagus deh, kayak gitu. Selain itu saya adalah seorang pembaca buku akut atau bookworm. Jadi nomor satu, temukan tujuan. Nomor dua, kalian harus suka baca. Karena dengan membaca kita jadi punya banyak ini ya, inspirasi dan juga bisa belajar. Saya tidak hanya membaca untuk hiburan, tapi membaca secara kritis. Ketika saya membaca sebuah novel ataupun buku non-fiksi, selain belajar dari teknik narasinya dan lain-lain, saya melihat misalnya ada kekurangan yang saya rasakan, saya cari tahu kenapa buku ini kurang dan apa yang bisa saya lakukan supaya buku ini bisa jadi lebih bagus. Ini melatih diri saya untuk menulis karya saya sendiri. Kayak gitu. Jadi membaca secara kritis. Yang ketiga adalah kalau teman-teman sudah ingin monetizing atau ingin membisniskan kemampuan menulisnya, kalian harus mau untuk tidak berhenti belajar dan mau upgrade. Kayak misalnya awalnya saya adalah orang yang sangat gaptek. Bahkan saya nggak bisa nyambungin domain sama blogspot saya. Yang sekarang menjadi workaholic.com. Mau nggak mau saya harus belajar. Akhirnya perlahan saya memahami tentang SEO on page. Saya juga belajar tentang content marketing dan lain-lain. Hingga akhirnya berkembang menjadi copywriting, coaching, dan lain-lain. Saya mengambil kelas hampir tiap bulan. Kemudian saya juga rela untuk waktu sebelum pandemi itu saya bahkan hampir setiap bulan itu punya jadwal untuk ke Surabaya walaupun saya nggak bisa naik motor. Saya keliling Surabaya untuk belajar tentang digital marketing dan lain-lain. Alhamdulillahnya sekarang sudah mulai ada buahnya gitu. Walaupun saya bukan ahli digital marketing, tapi saya bisa bisa mempraktekkan beberapa hal dari digital marketing, karena digital marketing itu kan luas banget. Hingga akhirnya saya udah lumayan bisa untuk nulis newsletter. Saya dapat klien untuk membangun branding mereka dan lain-lain. Jadi tidak berhenti untuk belajar. Tapi pernah nggak sih seorang Mbak Revi Dinar itu merasa berada pada satu titik, mungkin bukan jenuh ya, tapi lebih ke hopeless. Ternyata dunia kepenulisan itu nggak seperti yang aku bayangkan. Ternyata ini dunia yang sangat melelahkan tapi tidak terlalu menghasilkan. Pernah nggak punya perasaan seperti itu? Ini pernah ya, sekitar tahun 2016. Jadi waktu itu saya belum belajar soal pengaturan mindset, saya juga belum belajar goal setting yang benar gitu ya. Jadi saya itu kayak pokoknya berusaha untuk mengambil job nulis banyak mungkin. Jadi saya ngikut sebuah website freelancer namanya projects.co.id. Semua job saya terima gitu ya. Hingga akhirnya saya burn out dan saya cedera tangan kiri saya karena kecapean ngetik, kurang olahraga, dan lifestyle yang buruk ya waktu itu. Eh, Sepanjang lengan kiri saya itu harus menggunakan perban. Tidak bisa digunakan 2 bulan. Jadi saya kerja cuma pakai satu tangan, ngetik satu tangan. Dan akhirnya setelah menyelesaikan beberapa job tulisan, saya vakum menulis selama 2 bulan. Jadi pure, sama sekali nggak nulis. Saya merasa apakah dunia ini masih layak untuk diperjuangkan gitu ya. Apalagi saya stres gitu. Waktu itu juga ada masalah di kerjaan. Jadi banyak sekali gitu hal-hal yang numpuk di pikiran saya. Tetapi akhirnya saya mikir lagi, kalau misalnya saya nggak nulis, I will be crazy gitu. Karena saya ngerasa bahwa awalnya kan memang nulis untuk menuangkan ide gitu yang ada di kepala yang penuh gitu. Kenapa saya membuat menulis jadi tidak menyenangkan gitu kan. Hingga akhirnya saya belajar untuk mengatur energi. Saya belajar untuk tidak melihat pencapaian orang lain terlalu banyak. Oh, ini blogger yang itu dapat lomba, menang.
blogger yang B dapat ini, dapat itu. Karena mungkin waktu itu saya terlalu melihat pencapaian orang lain juga sebenarnya. Jadi akhirnya saya fokus pada diri saya sendiri, saya mulai atur membuat target yang lebih achievable atau yang lebih realistis gitu buat diri saya. Saya nggak mau berhenti menulis, cuma saya atur. Oke, orang lain mungkin dapat duit nulis artikel dari menang lomba. Aku jarang menang lomba nih. Terus dari mana? Ya akhirnya saya fokus untuk memperbaiki kemampuan copywriting dan content marketing waktu itu. Jadi saya belajar tetap nulis kayak biasa, nggak menang lomba juga nggak apa-apa. Saya nyari job nulis juga seadanya, tapi saya mulai menajamkan insting bisnis saya hingga akhirnya saya belajar tentang coaching. Dari situ akhirnya saya punya cara, oh ternyata apa yang saya baca dan apa yang saya praktikkan itu bisa diterima dengan baik gitu, dan bahkan banyak orang yang senang dengan cara saya mengajar waktu itu. Hingga sekarang ya, maksudnya berjalan dengan perlahan. Dan juga saya punya kemampuan bahasa, jadi saya tahu bahwa saya bisa nulis artikel bahasa Inggris, jadi saya mulai belajar untuk nulis artikel walaupun grammarnya masih diperbaiki sama aplikasi semacam Grammarly. Saya mulai mulai nulis di Medium, kemudian tetap aktif ngeblog, dan alhamdulillah tetap berjalan hingga sekarang. Jadi ketika waktu itu di titik hampir berhenti nulis, saya kembali lagi ke tujuan awal, saya mencoba untuk menulis buat have fun dulu. Kemudian saya fokus sama diri saya sendiri dulu, mulai membuat target yang kecil-kecil tapi jalan gitu. Jadi ibaratnya nggak banyak melihat pencapaian orang lain, tapi fokus untuk memperbaiki kemampuan menulis saya sendiri. Dan akhirnya seorang Mbak Revi bisa dibilang sukses lah ya mengempaskan segala keputusasaan itu dan tetap survive gitu ya di dunia kepenulisan. Why? Karena saya mau punya sebuah aktivitas hobi yang langgeng dan bisnis yang langgeng pula. Mungkin ketika saya nanti berkeluarga, saya nggak bisa gitu ya ngantor, misalnya seperti itu. Atau one day kita kan nggak tahu pekerjaan di masa depan seperti apa. Tapi ketika saya punya sesuatu yang saya bangun sendiri, bahkan Workaholic Class sudah saya daftarkan sertifikat hakinya, itu adalah bentuk keseriusan saya dalam dunia kepenulisan gitu. Jadi saya bisa melihat bahwa walaupun ada AI dan teknologi-teknologi yang katanya menggusur manusia, tapi ternyata dengan AI sendiri saya merasa bahwa kemampuan penulis itu malah sebenarnya banyak terbantu. Tulisan yang dihasilkan oleh AI atau kecerdasan artifisial itu kaku, tidak nyeni sama sekali. Tapi dengan kemampuan copywriting, saya bisa menulis lebih cepat sekaligus terarah sesuai dengan yang apa dimau klien. Karena ketika kita wawancara klien itu kan ada jiwanya, nggak mungkin AI bisa memberikan itu. Kemudian saya melihat bahwa semua lini bisnis sekarang butuh yang namanya kemampuan menulis. Entah dalam bidang nulis email, yang ada namanya email marketing, bikin landing page, nulis web content, semuanya butuh kemampuan menulis. Kayak gitu. Jadi saya melihat bahwa aktivitas menulis ini semakin canggih teknologi, maka akan tetap dibutuhkan. Seperti itu sih. Ya, pada akhirnya dunia sekarang sudah mengenal nama Revi Dinar Septianti sebagai seorang writerpreneur. Pasti dong dalam proses perjalanannya ada proses yang dinamakan dengan branding. Bisa diceritakan branding yang dilalui oleh seorang Revi ini seperti apa sih gitu? Proses branding saya sebenarnya nggak spesial-spesial amat sih, cuma saya lakukan secara bertahap. Yang pertama, ketika saya ingin dikenal sebagai seorang penulis novel, pastinya ya promosi lewat media sosial gitu ya, simple gitu. Kemudian saya tahu bahwa dengan kita ngeblog kita juga bisa membangun branding. Jadi yang paling berjasa sebenarnya dari blog. Saya menggunakan workaholic.com untuk nulis tentang traveling, bahkan juga perjalanan menulis saya, aktif gitu ya. Dari 2013 sampai 2018 itu seminggu sekali pasti ada tulisannya. Kemudian saya juga mulai follow teman-teman sesama blogger atau penulis buku dan lain-lain, mulai berinteraksi dengan mereka dan ikut kelas-kelas menulis yang mereka ikuti gitu. Dari situ akhirnya saya kenal dengan mentor baru, saya kenal dengan teman baru.
Dan saya juga aktif untuk share di Facebook atau juga lewat Instagram. Jadi dua media sosial ini yang saya aktif gunakan. Kemudian saya mulai melirik podcast. Jadi kadang-kadang saya tuh merasa males nulis, tapi ide itu ada terus gitu ya. Jadi daripada nggak saya apa-apain, makanya akhirnya saya gunakan podcast sebagai sarana untuk menuangkan ide. Bahkan nggak jarang setelah saya tuangkan jadi ide podcast, kalau kalian cari bisa didengarin di Spotify atau Anchor, judulnya Kata Revi, KATAREFFI. Coba cari deh, nanti bakalan ketemu. Udah season 2 nih, promosi dikit ya. Jadi di situ akhirnya saya gunakan juga untuk menyampaikan ide tentang self development dan juga yang paling utama sih tentang kepenulisan. Jadi secara nggak langsung dari situ. Dan akhirnya ketika sudah banyak komunitas dan juga teman-teman menulis yang mengetahui tentang kiprah saya, akhirnya saya mulailah diminta untuk menjadi writing coach. Jadi sebenarnya ini lebih berkembang lagi setelah saya mengisi banyak kelas-kelas di komunitas lain seperti Inscript Kreatif dan juga Juragan Artikel. Dari 2018 akhirnya 2019 saya bikin Workaholic Class. Di situ akhirnya saya bekerja sama dengan mentor-mentor lain dan ya long story short akhirnya bisa sampai sekarang. Dan ketika akhirnya saya mulai nerbitin buku juga, penerbit-penerbit juga minta saya untuk ngisi kelas mereka. Salah satunya adalah Cabaca, kemudian sempat tahun lalu saya juga ngisi di ini ya, di klub buku narasi yang punyanya Narasi TV. Itu senang banget karena dari situ akhirnya lebih banyak orang kenal Workaholic Class dan juga tentang personal branding saya, kayak gitu. Nah, artinya branding adalah suatu hal yang penting untuk dilalui seorang yang ingin berkarir sebagai seorang entrepreneur atau mungkin entrepreneur atau ya siapapun lah ya yang mungkin ingin membentuk citra positif tentang dirinya. Bener banget, karena tanpa adanya branding, kalau kita itu kan misalnya kerja sebagai penulis atau mungkin pebisnis dan lain-lain, itu kan butuh sesuatu yang ujung-ujungnya adalah ini bisnis punya siapa. Lalu ketika orang ingin bekerja sama dengan kita, mereka tentu pasti ingin tahu rekam jejak kita seperti apa. Kalau misalnya kamu ingin menjadi seorang content writer tapi nggak punya blog, pasti mereka akan bertanya-tanya. Terus buktinya kalau tulisanmu itu SEO friendly seperti apa? Kan nggak jelas kan? Atau misalnya ingin dikenal sebagai copywriter, kemudian di media sosial nggak pernah sekalipun bikin carousel atau mungkin nggak pernah bikin storytelling yang memikat, makanya jadi orang tuh bingung, nih orang punya kemampuan apa enggak ya? Nah itulah makanya kenapa kamu butuh ikut kelas storytelling for branding untuk bisa mulai belajar menulis dengan lebih strategik, terutama yang punya bisnis. Ataupun kalian yang punya bisnis, kalian bisa menyusun cerita usaha kalian itu menjadi lebih menarik supaya orang itu juga lebih relatable. Dan sebenarnya dengan storytelling kita bisa promosi dengan lebih ramah tanpa harus takut kita terlalu kelihatan berjualan gitu ya, kayak gitu sih. Nah, buat kalian yang mungkin belum tahu, jadi insya Allah bulan depan ini kita akan membuka yang namanya WhatsApp Classroom atau sebuah writing course, sebuah pelatihan menulis tentang storytelling for branding. Jadi kalian akan kita beri materi, kita beri bekal ilmu tentang penulisan materi storytelling for branding. Atau mungkin masih ini ya, masih belum punya gambaran seperti apa sih storytelling for branding itu sebenarnya. Oke, Mbak Revi mungkin bisa kasih gambaran singkat tentang pelatihan storytelling for branding ini. Jadi ini agak berbeda dengan kelas-kelas saya sebelumnya. Kalau biasanya kan saya hanya khusus copywriting gitu. Jadi yang pure copywriting. Kalau storytelling for branding ini khusus storytelling. Jadi saya akan ngajarin tentang gimana cara teman-teman mengolah cerita, mengolah kalimat tentang diri kalian dan akhirnya bisa menjadi branding kalian sendiri. Jadi bisa dibilang bahwa kelas ini tidak hanya ngajarin copywriting, bahkan mungkin lebih banyak soal ceritanya. Bagi teman-teman yang suka nulis fiksi, suka bercerita banyak hal di status Facebooknya atau story, bisa ikut ini karena saya akan ngajarin supaya gimana sih cerita kalian itu nggak kemana-mana, nggak terlalu melebar, hingga bisa menjadi sebuah wujud ciri khas kalian dan lebih terarah dan juga strategik supaya orang bisa tahu tentang
bisnis kalian, supaya mereka tahu tentang keahlian kalian dan juga bisa mulai melirik untuk bisa ngajakin kerjasama kayak gitu. Nah, itu dia gambarannya. Jadi kalau kalian saat ini ngerasa usahanya kok gini-gini aja, kok nggak bertumbuh, apalagi berkembang, nah mungkin ada satu proses yang namanya branding yang belum dilalui. Come on, kalian bisa join di WhatsApp Classroom yang insya Allah akan dibuka mulai tanggal 11 sampai 15 September 2023. Kalian akan bisa mengikuti writing course tentang menyusun storytelling for branding. Gimana caranya? Kalian bisa hubungi kontak person yang nanti kita cantumkan di deskripsi. Oke, buat Mbak Revi, terima kasih ini atas waktu yang udah diluangkan buat kita. Sudah mau diajak ngobrol-ngobrol, kasih pencerahan, kasih inspirasi. Khususnya buat teman-teman yang pengen nggak sekedar ngeksis dalam usahanya, yang ingin usahanya terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Oke, sukses selalu buat Mbak Revi.